Oke Kak, semuanya seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk teman-teman tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN ketika tidak lulus seleksi maupun juga tidak kebagian formasi, nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah tentunya teman-teman bertanya-tanya untuk penggajiannya nanti kira-kira seperti apa. Nah, saat ini baru saja rilis surat edaran Kemdagri terbaru yang mengatur tentang regulasi gaji P3K paruh waktu. Nah, kira-kira bagaimana informasinya? Yuk kita cari tahu bersama ya. Namun sebelum kita lanjutkan, mau saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi ya. Oke kakak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini sebelumnya telah rilis juga, yaitu Kemenparekraf nomor 16 tahun 2025. Ya mana di sini diatur bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K. Di nanti khususnya bagi kakak yang pada seleksi ini itu masuk tidak dapat trainingan ya atau nggak dapat formasi, maka di nanti akan dianggap menjadi P3K paruh waktu. Dan pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan bagi tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Baik itu yang tidak lulus seleksi CPNS maupun juga tidak lulus seleksi P3K 2024. Dan di sini baru saja terbit yaitu surat edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 16 Januari kemarin ya. Yang mana sini perihalnya itulah penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi dan juga kodifikasi dan juga nomenklatur teman-teman. Nah sekarang coba kita cek isi dari surat edaran ini ya. Nah di sini seperti yang kita lihat yaitu sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang ASN inilah dan juga Kemenparekraf nomor 16 2005 yaitu tentang P3K paruh waktu. Maka di sini disampaikan yang pertama, berdasarkan dari pasal 66 Undang-Undang ASN tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya ini wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 ya. Dan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku instansi pemerintah baik itu pusat maupun juga daerah, maka di sini dilarang teman-teman, yaitu dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya ya, yaitu dari pegawai non-ASN ini. Oleh karena itu, dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah ini harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar di dalam database BKN. Nah, pegawai non-ASN BKN menjadi P3K paruh waktu dan juga P3K paruh waktu. Ingat, disinilah untuk pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN ya, diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Dan apabila nantinya masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberikan sanksi ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN adalah sejak berlakunya dari Undang-Undang ASN tahun 2023. Nah di sini bagi teman-teman yang nantinya itu diangkat menjadi P3K paruh waktu, di sini sudah ada kejelasan ya terkait tentang aturan penggajian. Di poin nomor 2 yaitu pengaturan penggajian, pengaturan penyelenggaraan gaji bagi pegawai P3K paruh waktu dilaksanakan berdasarkan diktum pertama ya, yaitu diktum ketiga, kemudian diktum ke-19 dan diktum ke-20 dari Kemenparekraf ya. Nah dari informasi regulasi ini nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Nah nanti kita akan buka satu persatu ya untuk diktum pertama, ketiga, ke-19, ke-20 ini nanti terkait tentang apa perihal yaitu gaji ini. Nah berikutnya di sini disajikan juga yaitu untuk pemerintah daerah ya, ini terkait tentang alokasi penggajian nanti ya. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu. Nah jadi teman-teman nanti untuk penggajian gaji P3K paruh waktu itu nanti dianggarkan dari APBD teman-teman ya. Ini jadi dari APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ya. Ya menasil untuk kode ini 51 dan seterusnya sampai di nomenklatur 83 nanti adalah untuk belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yaitu jabatan guru.
Sedangkan untuk jabatan tenaga kependidikan nanti adalah kodenya 84. Kemudian untuk tenaga kesehatan ini adalah 85. Kemudian 86 itu adalah untuk PTKK teknis, sedangkan untuk 87 itu pengelola umum operasional ya. Jadi di sini seluruhnya sudah ada kodifikasinya. Berikutnya di sini untuk termasuk juga untuk yang pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, kemudian ada pengelola layanan operasional serta penata layanan operasional. Inilah kodenya sudah ada ya dari APBD. Dan kalau misalkan penganggarannya dari APBD tentunya dari segi kesejahteraan insya Allah nanti akan semoga saja ya, semoga nanti sesuai dengan UMR di daerah masing-masing ya. Nah kemudian di sini ada kata-kata tambahan apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K per waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD, pemerintah daerah ini dapat menggunakan belanja tidak terduga ya atau BTT dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ya tahun anggaran 2025 mendahului peraturan daerah atau Perda tentang perubahan APBD. Nah ini diberitakan kepada pimpinan DPRD dan seterusnya ya. Jadi di sini intinya adalah merupakan kejelasan bagi teman-teman yang P3K pada waktu nantinya. Di sini juga sudah ada untuk jaminan dari segi yaitu kesejahteraan ya. Semoga saja nanti gajinya itu cukup lumayan besar ya. Kemudian kalau misalkan di sini kita lihat pada diktum pertama yaitu untuk yang Kepmen penerbit tentang P3K paruh waktu itu adalah bahwasannya dari teman-teman yang tidak lulus seleksi maupun juga tidak kebagian formasi P3K di sini nanti dianggap menjadi P3K paruh waktu ya. Nah ini menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu adalah merupakan pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah ya, diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah kalau misalnya kita lihat di tadi yaitu di surat edaran Kemdagri itu adalah dari APBD teman-teman. Nah berikutnya di sini untuk yang ini ya, nanti untuk jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu itu diantaranya guru dan tenaga kependidikan. Jadi kalau misalkan mungkin dulu itu Prasmono itu pernah menyampaikan guru nggak bisa paruh waktu. Nyatanya di sini kita bisa ya, guru itu nanti bisa dianggap P3K paruh waktu. Nah jadi bagi teman-teman yang memiliki kode R2 maupun juga R3, maka di sini nanti bersiap untuk dianggap menjadi P3K paruh waktu manakala kita tidak kebagian formasi alias kita tidak lulus seleksi ya. Nah ini baik itu tahap 1 maupun juga di tahap 2. Kemudian untuk tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional dan seterusnya ini nanti adalah menggunakan P3K paruh waktu bisa ya. Nah ini. Jadi di sini adalah khusus bagi teman-teman pada pengadaan P3K dan CASN 2004 yang honorer terdaftar di atas PKN nanti dianggap menjadi P3K paruh waktu ketika kita nggak lulus seleksi.